Halo, kembali lagi sama kita di Cio Channel. Jadi hari ini kita mau membagikan cerita-cerita horor bacain yang kita dapat di mana? Wattpad, aplikasi Wattpad. Judulnya apa tuh? Dari apa? Jadi ini tuh kayak semacam cerita creepypasta gitu. Nanti kita bacanya bakal ganti-gantian. Creepypasta. Creepy. Atau horor bukan. Crispy. Creepypasta. Udah. Lanjut. Ini yang pertama itu judulnya A Knock on the Window atau ketukan di jendela. Jadi ini bacanya ntar gue sama Cia dulu, abis itu nanti dia berdua. Gue deg-degan bacanya. Kita bakal bacain 2 cerita. Oke, pertama ketukan di jendela. Aku terbaring di atas ranjang sendiri di suatu malam yang gelap dan sunyi. Aku hanya membolak-balikan badanku di atas kasur, mencoba mencari posisi yang nyaman bagiku untuk tidur. Tubuhku sudah sangat lelah, namun entah mengapa aku tetap tak bisa tidur. Ada sesuatu tentang malam ini yang membuatku merasa sama sekali tidak nyaman. Aku terus berguling di atas tempat tidur hingga akhirnya menemukan yang cukup buatku untuk terlelap. Nah, terus jadi itu di rumah gitu. Di kamar, kayaknya di kamar. Dia nggak bisa tidur, bisa tidur. Jadi dia bolak-balik pengen nyari posisi yang nyaman biar dia tidur gitu. Biar nyaman gitu dirinya biar enak. Aku menutup mataku, namun tak ada perbedaan. Terlalu gelap di dalam kamarku untuk bisa melihat sesuatu. Oh, berarti gelap, kamarnya gelap. Ini salah sendiri digelapin. Jadi kupikir tokennya habis. butuh Iya, waktu benar-benar. bagi mataku untuk terbiasa dengan kegelapan. Aku terbaring di sana, tak bergerak, di tengah malam yang hitam pekat. Tubuhku mulai rileks dan pikiranku kosong. Dan aku benar-benar siap untuk istirahat. terus baca terus. Iya. Apa sih? Namun kesunyian seketika musnah dan benakku langsung dibanjiri dengan bayangan menakutkan ketika suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Tuh pintunya. Itu dari Gak tahu antara pintu dan jendela. Ya, pokoknya itu. Tak diragukan lagi, itu adalah suara sesuatu mengetuk jendela kaca. Oh, jendela. Tapi tidak mungkin ada orang yang mengetuk jendela kamarku dari luar. Siapa orang yang hendak membangunkanku malam-malam begini? Berpikirlah dengan logis. Jika seseorang ingin mencuri di rumahku, mengapa ia terlebih dahulu mengetuk jendela? Ya, mereka cukup menyelinap masuk ke dalam rumah dengan sehening mungkin. Mustahil mereka mengetuk, kata dia. Tak ada monster di dunia ini. Oh, dia nggak percaya kalau ada monster gitu loh. Iya lah, zaman sekarang mana percaya. Emang kocak. Kalau game emang Ada. Aku bisa saja menengok ke arah jendela agar membuat hatiku sedikit tenang. Namun, aku menghadap ke arah yang berlawanan dari jendela dan Maksudnya? jujur. Jadi, misalnya jendela di sono, Sini. tapi dia malah madep ke sini gitu loh. Jadi kayak gini misalkan Ngebelakangin gini. jendela. Ngebelakangin Aku jendela ke itu. sono. Dan jujur, aku takut akan melihat hal yang paling aku takutkan berdiri di luar jendela. Oh, jadi dia udah punya sugesti nih. Kalau gue ngeliat ke jendela, Takutnya dia ada- kayak lihat nama Ah. orang gitu loh. Gak Justru tahu kalau- orang, gak tahu apa ya. Justru kalau gue ya menurut gue kalau gue lebih serem sih gue malah ngebelakangin jendela. Kalau gue Takutnya takutnya dari belakang dicekek gue. Kalau gue kan justru kan bisa kayak ngelihat walaupun ngeliat sengaja gue sereman kayak gitulah ngebelakangin. Gue bayangin dah lu kalau lu jalan ini tiba-tiba belakang ada yang ngikutin. Gue mendingan gini ngikutin. Gitu gue. Mungkin beda, dia takut kalau ngeliat langsung Iya, gitu. iya, iya. Nah, beda persepsi kan. betul. Namun apa itu hanya burung yang terbang menabrak jendela? Tidak, itu sama sekali tidak realistis. Apakah mungkin ada sekelompok anak yang merjaiku malam-malam begini, mengetuk jendela dari luar sambil tertawa terpingkal-pingkal? Anjir, itu anak kecil lu. Mungkin saja, enggak, maksudnya dia mesti mikir, mungkin aja itu anak kecil gitu loh. Terus dia bilang lagi nih, tapi kok anak kecil malam-malam tuh gak masuk ya akal. nggak realistis gitu loh. Atau Ngapain? bahkan mungkin ini semua hanya imajinasiku. Mungkin aku mendengar suara angin di luar dan mengasumsikannya sebagai suara ketukan di jendela. Tapi ada bunyi lagi, tok tok tok. Tidak, itu jelas bukan imajinasiku. Gue merinding. Anak-anak sial itu Merinding aku. anak-anak sial itu benar-benar keras Kalau kepala. belum Oh, enak, dia masih mikir kalau itu anak kecil. Ngerti gak sih? Iya, ngerti. Maksudnya anak kecil yang jahil yang ngetok-ngetok jendela malam-malam. Mereka tidak mau berhenti hingga melihatku bangun karena gusar. Mungkin anak-anak dengan selera humor yang sedikit sakit itu sedang menungguku di luar.
Mungkin mereka akan memecahkan kaca jendela dan menyerangku. Tidak, jangan menjadi paranoid seperti ini. Lagi pula mereka di luar dan aku di dalam. Oh jadi masih Kayak berusaha buat kayak positif lah gitu. thinking. jadi kayak nggak mikirin gaib-gaib gitu kan, Iya. biar tidak terjadi apa-apa kan, karena kan kalau halusinasi lu tinggi kan bakalan terjadi kan, Iya benar. makanya dia berpikir begitu. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah. Aku aman. Monster itu tidak ada. Lagi pula aku belum bergerak sama sekali. Mungkin saja anak-anak itu menganggap aku sudah tertidur lelap dan akan meninggalkanku sendiri. Oh. Belum. Tapi ada yang ketok-ketok lagi. Tok tok. Tidak, itu bukan anak-anak kata dia gitu. Ini lo baca nih. Tidak, itu bukan anak-anak gitu. Dari Cuma sini. anak-anak. Enggak, soalnya kan kalau anak-anak masa bisa otomatis sudah tidur dong. iya. Kalau nggak dijawab sekali dia nggak mungkin getok-getok lagi terus-terusan nih. Ada yang getok-getok lagi tok-tok. Tidak, itu bukan anak-anak. Tidak ada seorang anak pun yang akan menunggu selama ini untuk mendapatkan reaksi dari seorang pria yang tinggal sendirian seperti aku. Ternyata cowok. Ini emang cowok. Oh, Terus Tapi sendirian dia tinggal sendirian. sendirian. sama emaknya gitu. Enggak. Sendiri Terus lah. terus. Mereka pasti akan bosan dan berpindah ke rumah lain untuk Iya. diusili. Iya pasti gitu sih. Kalau misalnya anak-anak gak dijahil tapi nggak ditanggepin pasti dia bakal pindah ke Oh, tempat capek lain. sendiri lah, Udah capek sendiri Ah. gitu. Jadi bakal- Tapi ini tuh kekeh gitu, masih ketok-ketok terus. Masih batu gitu dah, batu tambeng. Mungkin kan kalau mikirnya gitu anak kecil iseng Iya. gitu kan. Lanjut ya. Namun jika bukan mereka, lalu siapa? Mengapa ada seorang pembunuh yang mau mengincarku? Dia mikirnya ada pembunuh gitu yang mau ngincar dia. Berpikirlah logis, monster itu tidak ada. Jangan menjadi paranoid. Mereka ada di luar, aku ada di dalam. Hingga aku mendengar suara jendela yang pecah, aku tahu aku aman. Monster itu tidak ada. Berpura-puralah tidur dan berdoalah agar ia segera pergi. Jadi dia berharap monsternya itu pergi gitu. Ya bukan monster juga maksudnya kayak Ya sesuatu yang ada di depan rumahnya itulah pokoknya. Terus ada bunyi lagi, tok tok. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca pecah, aku tahu aku aman. Monster itu tidak ada. Aku mulai berbisik pada diriku sendiri. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca jendela pecah, aku tahu aku aman. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga Jadi aku dia mendengar suara kaca pecah, kalimat aku itu tahu terus. aku aman. Jadi dia Iya. kayak positive thinking. dia Gue aman. berpikir Jadi gitu, dia aman, gue di dalam, dia di luar. iya. Nggak bakal terjadi apa-apa gitu. Jadi dia terus berpikir kayak gitu. Terus ada suara lagi, Tok lagi tuh. tok. Dia kayak kesel. Aku tak sanggup lagi. Aku bisa menjadi gila apabila aku terus mendengar suara ketukan ini. Paling tidak jika ada mati guys. Ya guys. Paling tidak. Pokoknya mana nih? Paling tidak jika aku melihat apa yang menyebabkan suara itu, aku akan menjadi sedikit tenang. Jadi dia mungkin mencoba untuk ngelihat suaranya itu dari mana sih gitu. Daripada dia ngebelakangin Nah. dulu, mendingan dia ngeliat langsung. Kemudian langsung lihat ke jendela gitu. Akhirnya dia berani juga tuh terus. Terus Itu emang jendelanya nggak ada hording. Mungkin di balik hording kali, ngerti gak sih? Kan kadang hording suka ada kalau ada orang lewat suka ada bayangan gitu. Kali. Terus ambil nafas dalam-dalam. Aku mengulanginya untuk sekali lagi. Mereka di luar, aku di dalam. Hingga aku mendengar suara kaca pecah, aku tahu aku aman. Dia ngulangin kata-kata itu. Aku mengambil beberapa nafas dalam lagi. Jantungku berdetak amat kencang hingga aku serasa bisa mendengarnya. Apaan tuh? Aku perlahan menoleh ke arah jendela. Jantungku terasa berhenti berdetak. Apaan emang? Dan aku terlalu takut untuk mengeluarkan suara jeritan. Aku menoleh hanya untuk menemukan sesosok wajah pucat dengan mata hitam kelam menatapku tajam. Gini gue goblok. Ya Allah, Lu bayangin dong, lu ngeliat ke jendela nih. Pucet. Ya kan bener, harus tadi kan dibilang makanya dia nggak mau ngadep ke jendela, mendingan dia madep belakang. Tapi gue sih jujur gue paling takut ngebelakangin. Iya. Takutnya tiba-tiba pas kita nengok ada di belakang ya. Itu gue Tapi so sweet juga. Dipeluk dari belakang. nggak boleh. Lanjutin dulu. Terus
Aku menoleh hanya untuk menemukan sesosok wajah pucat dengan mata hitam kelam menatapku tajam, seakan menelanjangi jiwaku sambil tersenyum bengis. Coba gimana? Jadi kayak senyum bengis tuh kayak senyum kenyam gitu loh. Dia kayak, tapi matanya tuh hitam semua, tapi yang senyum bengis itu si Orang Iya. apa yang ada di balik Setan jendela. ya? nah, Bukan nggak tahu setan, nggak tahu orang. ya pokoknya kayak matanya hitam. Iya gitu. Yang nggak normal sih. Oh, senyum ngenges. Iya. lebih tepatnya nyanyi. Hmm. Selama ini makhluk itu sudah berada di ruangan ini sambil mengetuk-ngetuk kacaku dari dalam. Oh, dari dalam. Oh, berarti dia bukan di luar sono, dia di dalam. Dia kayak Tangan sama dia dong. kayak gini nih guys. Jadi dia kayak ngetok gini. Tapi dia Itu di dalam. berkali-kali. Ternyata Dia itu jadi sambil ngeliat cowok itu tidur sambil ngetok-ngetok supaya cowok itu tuh bangun. Sumpah gue merinding banget. Ternyata orang nggak tahu orang atau apa itu ternyata tuh ada di dalam ruangan. satu ruangan itu. Satu ruangan sama cowok. Anjir. Coba kalau dia nggak balik badan, lu bayangin diketok-ketok terus. Sampai pagi. Nggak pagi yang mungkin sih. Ya nggak mungkin sih, pokoknya ya sampai dicapek kali ya. Ya sampai aja bilang. Sampai aja. Semoga. Soalnya kan kalau gue sih, kalau pengalaman gue kayak begitu ya, kayak dalam ruangan begitu, gue trek maneng pasti. Iya. Coba lu bayangin deh Kayak gila enggak jadi gue sih berpikirnya apa? Itu beneran di depan jendela kan? Di luar ruangan. Kita mikirnya tuh di luar. Yang nggak taunya apa di satu ruangan ngetok-ketoknya dari dalam lagi. Cerita What the fuck? Bayangin. What the fuck? cerita pertama. Ini baru lumayan. pertama gue udah merinding banget ya kan. Ini cerita kedua judulnya Nah, Know the Neighbor atau Kenalilah Tetanggamu. Bakal dibacain sama Afri. judulnya Now the Know the Neighbor. Neighbor. Kenalilah tetanggamu. Kenalilah tetanggamu. Langsung Di nih, scroll, digeser kayak baca novel. gini. Cerita kedua ya guys. Ya kayak gitu. Ini cerita kedua gue yang bacain sama Rapli ganti-gantian. Coba. Aku tak biasanya akrab dengan tetanggaku. Hanya ada 3 kamar di lantai apartemenku. Namun- hanya ada 3 kamar di lantai apartemenku. Jadi satu lantai itu cuma ada 3 kamar. Oh jadi satu lantai gitu. Namun aku tak ingat kapan terakhir kali aku berbicara dengan Jude dan Stella. Oh, Jude dan Stella mungkin tangganya. Aku sama sekali tak heran saat mengetahui mereka pindah. Namun aku terkejut mereka sama sekali tak memberitahuku tentang hal itu. Gue jadi mikir. Oke. Tapi ulang nih. Cut. Dari awal, Jadi dari gak awal. lucu ya gak? Cut ya guys. Cut. terpotong aja. Cut. Dan Iya, langsung baca dari awal. lanjut lagi. Kenalilah tetanggaku. Kenalilah, Tetanggamu. Apaan sih kenanilah? kenalilah. 1, 2, 3. Kenalilah tetanggamu. Kenalil. Susah banget sih. Ya udah aja yang baca. Kenalilah tetanggamu. Aku tak biasanya akrab dengan tetanggaku. Hanya ada 3 kamar di lantai apartemenku. Tuh. Jadi satu lantai ada 3 kamar. 3 kamar. Berarti kecil lah gitu ya. Iya. Betul gak sih? Namun aku tak ingat kapan terakhir kali aku berbicara dengan Jude dan Stella. Jude dan Stella itu Mungkin tetangganya. Mungkin tetangganya. Teman bisa jadi tetangga. Ya mungkin tetangga. Aku sama sekali tak heran saat mengetahui mereka pindah. Namun aku terkejut. Mereka sama sekali tak memberitahuku tentang hal itu. Tentang Jadi Jude sama Stella pindah tapi nggak ngabarin si aku. Jadi si aku nggak tahu kalau si dia tokoh pindah. aku gitu. Gak tahu kalau tetangganya itu ternyata udah pindah. Jude dan Stella. Lanjut. Tapi sudahlah, tetangga baruku namanya Ken. Dari sekilas melihat kamar apartemennya, sebagian besar barang-barang milik Jude masih di sana. Oh tadi, jadi tuh. Jadi dia kayak bekas Dia nempatin Ken tempatnya nempatin Jude. bekas Jude. Jude. Terus Kurasa mereka meninggalkannya dan menjualnya bersama dengan kamar mereka. Keputusan yang tepat. Aku bayangkan pasti sangat merepotkan memindahkan furniture sebanyak itu. furniture. Satu-satunya hal baru adalah sebuah lukisan. Lukisan. Oh mungkin lukisannya Pasti, punya Ken gak sih? iya. Iya gak sih? Jadi lu kalau ada lukisan di sesuatu tempat pasti lu mikirnya apa-apa dah ya. Coba aja Iya. baca terus. Aku melihatnya tersandar di sofa saat aku mengintip ke dalam. Lukisan itu terlihat seperti peta yang kuno. Peta kuno.
tersusun atas bagian-bagian berbeda yang sepertinya melambangkan negara-negara. Oh, peta-peta negara kali ya. Setelah berpikir sejenak, tak hanya Ken menggunakan sebagian besar perabotan Jude, ia bahkan berpakaian sedikit sepertinya. Oh, pakaian Jude kayak di Pakai sama Ken. iya, jadi kayak Tapi kalau- kan barang-barangnya Jude itu kan masih tinggal di situ kan. Di situ, di Masih ada kamarnya. beberapa di situ. Mungkin si Ken ini tuh kayak makein barang-barangnya Jude Enggak, gitu. tapi wajar gak sih? Tapi aneh Nggak sih wajar kalau dong, itu baju-baju punya orang. kepakaian gitu. takutnya kan ada penyakit apa ya kan. Bener-bener. Kalau Iya gue pikirnya sih. gitu lah ya kan. Bukan ke Masukan juga bukan dong. ke horor dulu ya, ke penyakit gue takut. Iya, Iya. ngomong dong. Lanjut. Aneh, bagaimana aku tidak begitu mengenal Jude dan Stella. Kau tahulah, hubungan canggung para tetangga masa kini yang hanya saling menyapa ketika bertemu di lorong. Kadangkala kami berjanji untuk mampir dan ngobrol, namun itu semua hanya basa-basi semata gitu. Ken berbeda, ia datang malam itu juga. Namun saat itu aku sedang bersiap-siap untuk keluar. Oh, berarti tunggu, Ken ke kamarnya si Aku ini, Terus Di aku awal dia a- pindah gitu. aku ini anggap aja lah si Rapli gitu. enggak, udah enggak apa-apa sih, emang tokohnya si aku Oh, namanya. aku, iya. Terus Bahkan ia datang hampir tiap malam karena aku sibuk di luar rumah. Selalu saja ada alasan sopan bagiku untuk menolak ajakannya. oh, jadi tiap malam si Ken mau datangin Datang, cuman si aku ini nolak kayak gimana, kayak aneh gitu kan, pakaian Jude aja dipakai kan. Iya, Aneh ngeliatnya kan, masuk akal. Pada awalnya Ken hanya mampir untuk meminjam sesuatu. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia akan berdiri di pintuku dan meminjam gunting atau selatip. Ia bahkan meminjam peralatan dapurku. Ngapain? Nggak tahu, dari bau masakannya sepertinya ia menggunakan kompor kecil yang biasa digunakan untuk camping. Oh, kayak tahu. yang pakai gas gitu guys. Iya. Gitu. Mungkin perusahaan gas belum menyambung saluran gasnya ya. Aku kadang menawarkannya untuk menggunakan dapurku. Namun ia selalu saja menolak, benar-benar pria sopan. Tapi kalau tunggu deh, mau ditawarin kan pakai dapur si aku, dia nggak mau, mungkin dia nggak mau ditahu Nggak mau tahu dia masak apa. gitu, nggak mau diketahuin orang lain. Iya, betul. Jadi ya gue bisa nyimpulin sih kalau Ken ini kayak Tahu gue iya sih. coba baca lagi. Oke, lanjutin dulu. Jangan Psikopat nih jangan. Positif dulu, positif. mungkin masak kok. Namun walaupun Ken terlihat baik dan ramah, aku harus mengatakan bahwa ia sedikit keras kepala. Sejak pertengahan minggu lalu, ia datang tiap malam sekali atau 2 kali, kadang bahkan sampai 3 kali. Ia juga mengundangku untuk duduk-duduk di apartemennya. Pertama ia mengajakku melihat pertandingan olahraga di televisi. Namun aku mengatakan kalau aku nanti hanya akan membuatnya bosan. Ia terlihat sedih dan kembali mencobanya beberapa jam kemudian, hingga aku akhirnya menjadi lelah menolak semua ajakan. Jadi akhirnya aku Capek ini juga. ya udah mau lah. Diajak terus akhirnya mau kan. Akhirnya mau, iya. Akan tetapi semua alasannya menjadi aneh dan lebih aneh. Ia mengundangku melihat film, namun aku pikir hal seperti itu terlalu intim untuk seorang kenalan. Kemudian ia mengajakku memasak bersama. Namun saat itu aku sudah membeli makanan dan kalau boleh jujur, aku mulai merasa tak nyaman dengan semua ajakannya. Mungkin karena ia terlihat sangat kesepian dan mencari teman baru di kota. Jadi pindahan dari kampung apa gimana gitu ya. Nah, namun Ken terdengar seperti orang lokal gitu. Bahkan ia tampaknya lebih tahu tentang lingkungan ini, lebih daripada orang lain yang lebih lama tinggal di sini gitu. Aneh. Aku harus membuat duplikat kunci dan ketika ia bertanya kepadanya, ia menggambarkan jalur menuju toko kunci dalam cara yang tak pernah kudengar sebelumnya. Tak seperti orang biasa belok kiri di sana, belok kanan di sana. Ia menjelaskannya dengan menggambarkan orang-orang yang akan kutemui. Wah, kayak gimana tuh? Kayak misal- Menjelaskan jalan tapi Lu nanti belok kanan, nanti lu ketemu dia. Nanti lu belok sini, nanti lu ketemu dia gitu. ya kayak gitu. Bukan yang ngejelasin jalan. Penjelasan, abis itu kanan bukan gitu jadi. Mungkin kayak ntar di depan ada siapa. Ini, nanti lu Ntar ketemu depan dia. lagi lo ada siapa gitu. Ngomong dong. Yang tunggu, yang mau bikin kunci duplikat si aku. Si aku. Ini kayaknya toko aku ini cewek deh. Menurut gue. Nggak tahu Cewek sih. apa cowok Belum sih? tahu sih, kita belum Cowok. tahu ini Kalau cewek. menurut gue apa cowok. 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 Oke. Coba lanjut dulu. Pergilah ke jalan itu katanya. Dan ketika kamu melihat wajah seorang kasir yang gemuk, beloklah ke kiri. Tuh kan betul yang tadi dibilang kan. Jadi lu ngelihat iya. ngelihat yang Dia gemuk kiri, ngelihat yang kurus kanan misalkan gitu.
Ia melanjutkan, ketika kamu melewati poster sebuah film dewasa yang membuat setiap laki-laki malu melihatnya, beloklah ke kanan. Tokonya adalah satu-satunya toko dengan 2 orang di belakang kasir, wanita yang sudah menikah dan pria muda yang terawa dengan enggan pada setiap leluconnya. Tunggu. Iya betul itu. Tokonya adalah satu-satunya toko dengan 2 orang di belakang kasir, wanita yang sudah menikah dan pria muda yang tertawa dengan enggan pada setiap leluconnya. Oh, garing gitu gak sih? Oh Ketawa iya. Yang aja. jagain toko itu tuh ada 2 orang gitu. Jadi satu itu apa tadi? Wanita yang udah menikah sama pria yang mudah tertawa. Iya gitu pokoknya. Nggak jelas gitu ketawain apaan gitu ya. Receh lah receh. Deskripsi. Deskripsinya benar-benar membuatku takut. Namun kenyataannya ketika aku berjalan sepanjang rute tersebut, kata-katanya masih terngiang di kepalaku. Dan aku melihatnya benar-benar terjadi. Kayak misalnya dia ngelihat si wanita ini Iya, gitu-gitu. si pria ini, iya betul. Kok dia bisa tahu sampai detail gitu dah? Waktu di mana wajah seorang petugas kasir yang gemuk, ada sebuah gang sempit di antara 2 rumah, jalan pintas yang tak pernah aku perhatikan sebelumnya. Aku bisa melihat bagaimana laki-laki melirik poster film itu. Oh, Wajah ada laki-laki di situ. Wajah mereka menjadi sedikit memerah ketimbang biasanya. Dan pemuda itu juga tertawa mendengar lelucon yang sang wanita. Oh, yang tadi dibilang. Iya, yang di kasir itu kayaknya. Semua sama seperti yang Ken katakan. Jadi betul apa yang Ken katakan menuju gituannya Dia betul. tuh kayak apal gitu sama orang-orang ini ngerti. Jadi apalnya sama orang, kalau kita kan jalan gitu kan. Kayak dari ntar lurus belok kanan. Kalau dia tuh enggak, nanti tuh di depan ada orang, kamu ke kanan gitu-gitu. Kamu kenapa? Apakah manusia benar-benar mudah ditebak? Apakah orang-orang itu selalu melakukan hal tersebut? Apakah orang-orang yang berada di kasir itu selalu berdiri di tempat yang sama? Nah itu pertanyaan, jawab sendiri. Betul. Ken menjadi lebih keras kepala sejak saat itu. Seakan ia sudah merasa bahwa ia mulai kehilangan kepercayaanku. Kemarin ia datang hingga 3 kali. Pertama, ia memintaku datang dan membantunya dengan sesuatu. Namun aku sedang bersiap-siap mandi. Kemudian aku melupakannya. Kemudian dia datang kembali meminta apakah aku mau bermain Scrabble. Pertama, aku Scrabble apa sih? nggak tahu. Coba lu cari sendiri tuh. Scrabble. Pertama aku mengira ia sedang bercanda, namun kali ini ia memiliki tatapan serius dan aneh. Aku hanya mengatakan bahwa aku sedang menunggu telepon yang penting. Ketiga kalinya adalah ketika aku sudah bersiap tidur. Entah bagaimana aku mendapatkan kesan bahwa ia berusaha masuk ke apartemenku. Buset. Ia masih ramah dan sopan, namun agak memaksa. Ia bahkan bertanya apakah ia mengambil fotoku, katanya untuk koleksinya. Aku mungkin agak kasar ketika menolaknya. Namun aku hanya terlalu lelah untuk berurusan dengan seorang tetangga yang aneh. Iyalah, lama-lama juga gue enek deh. Iyalah. Mulu. Terakhir kali ia datang adalah hari ini. Hanya beberapa menit setelah aku sampai di rumah, aku sedang memasak. Jadi aku tak terlalu yakin mendengar suara ketukan di pintu. Aku kemudian mendengarnya dengan jelas ketika ia mulai menggedornya. Buset, saking maksanya gitu. Yang menggedor. masak siapa sih tadi? Aku. Si akunya lagi Iya, masak. lagi masak. Jadi dia nggak apa bodo amat dah sama yang ngetok-ngetok itu, tapi didemin. Akhirnya tuh kayaknya si Ken itu Kayak ngegedor gitu, kayak Iya. ngejawab-jawab. ya. Ia memanggil namaku. Ia terdengar panik dan marah saat itu. Kenapa? Aku tak didiemin gitu nggak sih? Mungkin. Aku tak begitu mendengar dengan jelas apa yang ia katakan dan aku juga tak mengingatnya. Namun beberapa kata terus terpatri dalam ingatanku. Ayolah, kamu harus membantuku menyelesaikannya. Kata Ken. Apa Ken tuh? maksa banget. Aku hanya butuh satu lagi. Ayolah, aku tahu kau di dalam. Satu lagi. Apaan nih? Terus. Udah lu aja, gue takut. Sini coba. Aku tak yakin mengapa aku tak membukakan pintu saat itu. Namun Kembali. aku merasa itu adalah keputusan yang tepat. Kata dia, keputusan yang tepat buat ngebukain pintu. Kumohon, aku benar-benar membutuhkanmu, kata Ken. Kau harus membantuku. Tak banyak yang memiliki warna yang tepat sepertimu. Warna? Karena apa anjir? Dengan setiap kalimat terucap, ia menjadi semakin marah. Aku tak punya banyak waktu. Kamu harus membantuku.
tak peduli kau mau atau tidak. Ih, maksa. Jadi dia udah kesel nih si Ken ini Iya. loh. Kayak psikopat ini. Bisa Dan jadi tepat nih. saat aku hendak memanggil polisi, aku mendengar bunyi sirine. Ah. Ngiung 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 gitu. Aku langsung membeku di tempat begitu mendengar suara siren itu semakin keras dan menyadari bahwa mereka menuju ke apartemenku. Padahal kan dia kan belum baru hendak doang pengen nelfon polisi, tapi udah ada bunyi siren. Dia kaget dong, si akunya ini kaget. Nah, terus sementara itu pintuku bergetar karena seseorang di luar di luar sana berusaha mendobraknya. Jadi di luar ada yang berusaha mendobrak. Gak tahu ini Ken apa siapa, gak tahu. Kemudian Hujan mungkin. aku mendengar teriakan di luar pintu. Bel pintu berdering terus-menerus. Selanjutnya aku mendengar teriakan dan suara mengutuk kayak gimana sih, kayak Marah-marah nggak sih? marah-marah gitu, Iya, mengutuk iya, gitu iya. loh. Kalau kata orang Medan merepet. Bel pintu berdering terus-menerus. Bayangin deh tuh. Nyala terus. Selanjutnya aku mendengar teriakan dan suara udah. maaf terkat sampai sini lagi. Aku bahkan mendengar polisi berteriak mengenai suatu tuduhan pembunuhan. Tuh polisi yang teriak. Gue tutup nih biar nggak itu. Iya. Aku tak begitu mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun ia mulai berbicara tentang potongan-potongan, Anjing. potongan kulit, Hai. sebuah peta. Kataku pada diriku sendiri, itu hanya sebuah peta. Peta. Terlalu lagi kan. Sebuah peta, kataku. Potongan Kata polisinya potongan kulit gak sih? Ditunggu nih. Bentar. Nih. 5. Nih. Ini kan. Aku bahkan mendengar polisi berteriak mengenai suatu tuduhan pembunuhan. Berarti polisinya di luar teriak. Iya. Aku tak begitu mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun ia mulai berbicara tentang potongan-potongan. Iyanya siapa sih? Ken gak sih kalau kata lu? Ken apa polisi? Polisi sih menurut gue. Ia mulai berbicara tentang potongan-potongan. Menurut gue polisi. Potongan kulit. Wow. Sebuah peta, kataku pada diriku sendiri. Itu hanya sebuah peta. Oh, berarti peta itu jangan-jangan kulit. Ngerti gak sih? Jadi itu peta dibikin dari potongan kulit. Oh, makanya tadi kan Ken ngomong hanya kamu yang mempunyai warna sama. Oh my god. Masa temennya, jangan-jangan temennya yang dua. Yang Jut sama Stella itu. Iya. Dijadiin peta. Kesini gue baca komentarnya ya, coba ya. Wow. Nih. Jadi dia buat peta dari kulit. Tuh. Itu asumsi gua. Gila. Oh, berarti kalau misalnya si aku keluar, abis tuh. Habis. Iya gak sih? Makanya tadi si Ken itu bilang apa? Tinggal kamu doang satu kali yang pas warnanya. Iya. Warnanya itu Mempunyai warna yang kulit sama. maksudnya. Ternyata. hitam. Jadi sebelumnya kan makanya si aku tuh ngeliat ada peta di. Iya. Nah, intinya itu kulit. Itu kulit itu peta itu dari kulit. dibuat Dari itu kulit dulu, dari kulit manusia. Oh. Nah, Kan gue bilang tapi konspirasi gak sih temennya yang dua itu ngilang tiba-tiba? Nggak mungkin dong kalau Iya, soalnya kita itu nggak nggak- bilang-bilang. nah, Kalau iya. menurut gue jadi korban. Nah, itu makanya gue bilang Bisa jadi tuh si Ken malam-malam datengin ke rumahnya si Jud. Iya. Si Stella. Soalnya dia tuh seberani itu pakai bajunya. Iya. Kan bisa jadi. Kalau pindah masa barang-barang Kalau pindah Nggak kan pasti dipindahin nggak dibawa. barangnya masa nggak dibawa. semua masih ada di situ ya kan barangnya Jut Iya, sama Stella. iya. Base. Oke. Ya, jadi kayak wah kan gue bilang apa kan kayak psikopat nih. Gue bilang nih bukan apa, psycho. Kalau dari awal tuh nih orang tuh kayak udah aneh gitu loh guys. maksa-maksa. Kayak maksa. Maksa abis loh. Enggak lagi, coba deh lu pikir pas yang dilewatin di toko aja dia kayak ngapalin orang ini, berarti salah satunya bisa jadi korbannya. itu di situ kan maksudnya korban itu. Mungkin sampai dia hafal kayak gitu kan. Kan jadi itu yang bapak gemuk itu korban bisa jadi ya kan? Iya, benar, bisa benar, jadi kan benar. dia bilang kayak dia apa kok Hafal. aneh Dan aneh. bayangin tuh kulit Peta dari kulit, aduh di Kulit kulit manusia. hidup, aduh. sakitnya pun lain tuh Kalau kulit kambing nggak apa-apa. Kulit orang kulit kambing tapi nggak usah peta Buat beduk. bisa kalau orang. Iya buat duduk. Bisa orang kreatif. boleh tuh gue coba tuh ntar tuh lu sekarang lu ya Oke, jadi itu dua cerita yang gila kita baca. jadi Merinding abis. keberadaannya Rapli tuh nggak ada apa-apanya di sini Sendiri disuruh baca tapi enggak mau. Gue takut kan gue Kalau misalnya kalian pengen kita bacain cerita ini lagi, kita bakal bikin part 2. Komen aja di bawah. pokoknya komen dah oke
lumayan serem sih. Pertama itu Ya, pertama ya. yang cerita pertama itu nggak tahu orang, nggak tahu makhluk halus sih. Iya pok. Soalnya kayak gitu. Oke, senyumnya nyenges. Iya, enggak udah gitu kulitnya pucat, matanya hitam. Kalau- Malu sih kalau gue rasa ya. Ya mungkin yang pertama pokoknya. Soalnya matanya Kedua, hitam. kedua ini kayaknya cerita kedua itu psikopat. Yakin gue sih. Kalau gue sih berasumsi yang pertama tuh kayak beneran masuk makhluk halus, warna pucat, mata Iya. hitam. Lo bayangin nih kan. Dan Terus ada di dalam ruangan. Coba deh. di dalam ruangan, Cok. Kalau gue tuh sebenarnya dia tuh kalau ngeliat Dalam ruangan. misalnya Ingkar tidur, ternyata selama ini ada yang nemenin di dirinya tuh di dalam bukan di luar. Bayangin gini nyari gitu nih. gini sih. Gue tadi berdiri aja. Kayak gitu. Orangnya dari Gue di sini. Itu gue merinding habis nih. Guys, kalian buat kalian yang tidur sendiri hati-hati ya. Oke. Periksa dulu. Jadi Boleh minta temenin sama pacar. Nggak boleh. nggak boleh ya. Gak udah. boleh, jangan dengerin. Jangan dengerin guys. Jadi oke segitu aja lah apa cerita-ceritanya. Ini seru banget sih. Jadi buat kalian yang mau kita lanjutin tuh Cerita ini creepy kayak gini atau riddle juga bakal kita bawain. Oke. Dadah. bawa aja. Makasih udah nonton. Dah.